tentang gini rek, gini caranya rek. Nek awakmu gak ro masa silammu, gak ro mbahmu, gak ro buyutmu, kon gak ro awakmu. Nek kon gak ro awakmu, kon gak ro menene kon ya apa? Lah ngono sih. Pengetahuan kita mengenai sejarah berarti adalah pencarian atas diri kita sendiri. Nah, apakah yang dikemukakan Pak Agus benar atau salah, yang dikemukakan oleh Mas Ayu benar apa salah, atau mungkin kalau saya ngomong benar apa salah, enggak sih. Tapi kita bersama-sama goleki bareng-bareng sampai nanti ada resultan-resultan yang kira-kira paling rasional. Tapi pokoknya saya digoleki terus. Nah, barangkali ada beberapa hal yang Pak Agus mungkin versinya agak berbeda atau infonya agak berbeda. Nyontek sedikit, Pak. Saya sedikit aja, tadi disebutkan ada penguasa Japan, Pangeran Kanduruan. Pangeran Kanduruan itu anaknya Raden Patah, jadi adik Sultan Trenggono, dengan ibu yang asalnya dari Mojosongo, daerah Brebes sana. Nah, setelah berkuasa di sini, Pangeran Kanduruan menjadi raja di Sumenep. Ya, jadi makam di Astagiri di sana ada makamnya Pangeran Kanduruan karena jadi raja di sana. Itu aja ya. Jadi dia bukan anaknya Trenggono tapi adiknya Trenggono. Jadi itu. Dan Mojokerto sebagai bekas kekuasaan besar Mojopahit, ya, itu tetap dianggap memiliki kekuatan sebagai pusat keraton. Karena itu pasca perang pertempuran 10 November, ibu kota itu pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto inilah pertama kali rekonstruksi tentara nasional, ya, dari BKR menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia. Dan pertama kali di Mojokerto ini dibentuk PTRI, Polisi Tentara Republik Indonesia, yang nanti akan jadi Korps CPM. Ya, jadi dulu namanya Petri, Polisi Tentara di Mojokerto ini. Nah, ada satu hal yang wajib kita ketahui, yaitu berkaitan dengan Mojopahit, tentang sejarah bikinan Belanda yang itu sudah memecah belah kita. Ya. Belanda mencetak sebuah buku judulnya Kidung Sunda tahun 1927. Di situ diceritakan bagaimana kerajaan Sunda, ya, raja dan seluruh pasukan serta keluarganya dihabisi oleh Patih Gajah Mada di Bubat. Pernah dengar perang Bubat? Itu dongeng bohong, ya, dibikin Belanda untuk mendiskreditkan Gajah Mada. Ya, jadi dulu tidak boleh ada tokoh yang dibanggakan, itu tidak boleh. Kenapa? Ini sebagai cikal bakal perlawanan terhadap kolonial. Dibikinlah naskah itu. Nah, itu kalau kita cari naskah di kerajaan Sunda sana, kok nggak ada cerita perang Bubat di sana. Naskah lain ya ada juga. Ya. Jadi tidak pernah ada cerita itu, tidak pernah terjadi. Itu dibikin baru karena itu kita tanya naskah endi. Ya. Kalau ada lontarnya mana kita uji dari tahun berapa. Saya udah ngomong gini ke teman-teman di sana. Ya, mereka awalnya protes, tapi akhirnya iya bahwa memang bikinan untuk mecah Jawa dan Sunda. Sampai sekarang di daerah Jawa Barat tidak ada satupun nama Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Mojopahit. Nggak ada. Ya. Bikinan Belanda. Karena Belanda tidak ingin ada tokoh, karena semua orang dulu bangga dengan Gajah Mada. Ya. Dibikinlah cerita itu untuk mecah belah. Ada lagi cerita
bikinan, cerita fiktif bikinan, ya, campuran antara catatan-catatan kerajaan lama, ya, kemudian diselipi cerita bohong, ya, yaitu yang dinamakan Pararaton. Pernah dengar cerita itu? Pararaton cerita tentang Ken Angrok. Nama Ken Angrok nggak pernah kita temukan kecuali di Pararaton saja. Di prasasti manapun, di naskah manapun nggak ada nama Angrok itu. Ya, itu ditulis 1920 ketika mulai muncul pergerakan-pergerakan nasional, di mana pelopornya orang-orang mulai zaman Diponegoro itu orang keraton semua. Mereka punya semangat, kita ikut turunannya wong Mojopahit, ya, melawan. Ya. Jadi zaman Diponegoro itu juga merasa bahwa leluhurnya itu keturunan dari Mojopahit, Bondan Kejawen, macam-macam itu orang dari sini. Itu mau dipatahkan oleh Belanda, jangan sampai ada perlawanan. Dibikinlah cerita Ken Angrok, ya, bahwa rojo-rojo Mojopahit yang dibanggakan wong Surakarta, wong Jogja, wong Mangkunegaran, orang-orang dari mana-mana, sebetulnya turunannya wong Singosari. Dan rojo-rojo Singosari turunannya Ken Angrok, anak haram, penjudi, maling, pemerkosa, orang yang paling jahat, ya, membunuh untuk kekuasaan. Kluh leluhure wong ratu-ratu Jawa. Nggak ada cerita itu, nggak ada. Nama Ken Angrok aja nggak ada. Ya. Yang ada pendiri dinasti, ya, itu adalah Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Kenapa? Itu ditulis oleh cucunya, ya, Seminingrat Wisnuwardana, itu Raja Singosari, dalam prasasti Mula Malurung, ya, dia sebutkan kakek saya namanya Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi, punya anak namanya Anusanata, Anusapati. Anusapati punya anak Wisnuwardana, Seminingrat. Jadi di prasasti itu disebutkan Anusapati itu anaknya Rangga Rajasa. Kok di Pararaton Anusapati anaknya Tunggul Ametung? Dari mana nama Tunggul Ametung muncul itu? Ya. Nama Tohjoyo, Ken Umang nggak ada. Ya. Nanti kalau kita baca di Negara Kertagama juga menyebut raja pertama Singosari itu Rangga Rajasa namanya, bukan Ken Angrok, ya. Dan dia tidak mati dibunuh orang, ya, seperti cerita Ken Angrok. Nggak ada itu nama Ken Umang, nggak ada, Tunggul Ametung nggak ada, dongeng itu, ya. Jadi ini kita harus meluruskan sejarah ini merusak. Kenapa? Yang bikin Belanda. Karena apa? Mulai muncul perlawanan, mulai perang Diponegoro sampai pergerakan nasional. Itu mereka yang bikin, karena dibikin cerita-cerita. Nanti ada Serat Darmo Gandul, ya, Gatul Lucu, itu ceritanya ngarang semua, menjungkir balikkan fakta yang ada. Memang disengaja. Ya, nanti kalau mau tahu, saya ada dokumen bagaimana Babat Kediri itu dibikin. Ya, ada laporannya waktu pembikinan. Mendatangkan dukun kesurupan, lalu dukun itu kesurupan Roy Butolucoyo, dongeng dukun tadi, dicatat kemudian diberi, ya, penjelasan, dicetak jadi buku, diberi judul Babat Kediri. Yang merintah Belanda, ada notulensinya, catatan itu ada, semuanya bikinan Belanda. Nah ini kita harus waspada terhadap naskah-naskah yang memecah belah, ya, di sini. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan percaya kalau ada peristiwa Bubat itu
pernah terjadi. Itu tidak pernah terjadi. Ya. Kenapa? Loh, Raden Wijaya yang mendirikan itu wong Sunda. Ya. Dia menantunya Kertanegara. Jadi bapaknya itu kawin dengan putri Sunda sana. Mulai kecil ya di Sunda. Datang ke sini diambil menantu sama Kertanegara. Ya, gak mungkin. Wong Sunda dipakai ini di sini, wong keluarga raja kok. Jadi itu pecah belah yang berkaitan dengan cerita-cerita tentang usaha meruntuhkan kebesaran Mojopahit, termasuk kebesaran Gajah Mada. Jadi wong Sunda itu diam-diam tanpa tahu sebabnya, hanya karena membaca itu antipati dengan Gajah Mada. Ya, wong gak dosa, gak lapor-lapor, dibenci. Ya. Kenapa? Karena hasutan tulisan Belanda. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan ya. Mudah-mudahan sejarah harus diluruskan. Sudah waktunya kita begitu. Saya kira itu. Oke, alhamdulillah. Nek prasaku kesimpulan ingin lho rek, awakmu iki wong Jawa, wong Indonesia kabeh saiki iku ket biyen iku dijajah wong barat. Kukit mulai abad 14 munggah. Dijajah iku artine barangmu dipek, kebunmu di siapa no? Terus pokoknya direbut, pikiranmu dibujui, pengetahuanmu ditutup-tutupi, gitu loh. Dan itu berlangsung sampai saiki. Ojo mek rumahsamu londo iku biyen tok sampai saiki, meskipun jenenge londo saiki wis koalisi, wis sekutu. Dadi sing kok waca ndek koran, sing kok waca ndek kampus-kampus, buku-buku kabeh kudu kon roh bahwa 70% dari itu semua adalah kon dibujui. Ya iki dicekel sih. Dibujui, termasuk perang Bubat, para raton yang disebut tak. Jadi awakmu dibujui, bahkan saiki iki kon iki dibujui. Ono PKI, ono isu iki sing gawe kono dhewe. Engko kon omahmu dicolong, entek menene ana wong ngeteri jajan nang awakmu, padahal sing ngeteri jajan iku kongkonane wong sing nyolong omahmu iku mang. Ngono ya. Dadi ojo goblok-goblok nemen ya. Sampai hari ini penjajahan itu sampai hari ini, bahkan sekarang lebih parah dan lebih canggih penjajahan kepada kita semua. Seluruh perpolitikan nasional isunya apa kok ngene maring kok ngunu, itu semua ojo percaya, karena sebenarnya yang bikin mereka sendiri. Kon diomongin ono PKI itu mergo kon cek noleh terus ono maling melbu kon karo. Ngono rek gampangane rek ya. Iki awakmu gak usah nyelidiki sampai sakono, cuman ojo gampang dibojok. Ojo gampang percaya. Maca iki dilek, maca iki diuntal ngono ya. Wis mending gak usah ruh. Wis tak nyambut gawe iki anak bojoku terus tak sik akeh dhuwitku rabi meneh ngono wis. Mengenang-angel ya. Nah, yang dilakukan Pak Agus, Mas Ayu adalah perlawanan informasi. Mergo 70% sing kok sinau di sekolah, termasuk buku-buku resmi dari Diknas dan lembaga-lembaga selanjutnya, Mas Ayu nggih, itu semua adalah hasil dari manipulasi fakta sejarah oleh penjajah. Gampang ngono lah. Ojo mureng-mureng sik ta. Gitu ya, ojo mureng-mureng nek dikandani kita ojo mureng-mureng. Kono iku dibojok malah cinta karo sing bojo. Buelan entek-entekan nek kaya ngono iku. Nah, jadi ini belum tentu yang benar yang mana, didolaki terus sing orisinal. Sebab semua itu semua itu yang Anda kenal sekarang itu kan, mulanya aku mau takon. Lho wong kon iku duwe Mojopahit kok gawe negara gak nerusno Mojopahit, gak nerusno Mataram, kok kon nerusno Londo. Berarti pemerintahmu saiki tetap pemerintah di dalam cengkeraman alam pikiran Londo. Saiki Londo kerjasama karo Arab, kerjasama karo Israel. Terus kon dikon ngelek-elek Iran Syiah, mergo Syiah iku Iran iku gak iso dikalahno karo Amerika karo Israel. Sementara yang membiayai Perdana Menteri Israel adalah dana-dana dari Arab sendiri dan terus macam-macam lah rek. Nah, awakmu gak usah mikir iku wong utangmu cek akeh. Tetapi kon ojo garo ngono ya, ojo garo ya, ojo gampang dibujuki. Wong Jawa iku cirine gak kagetan, gak gumunan. Nah, beliau terus menghimpun mana yang benar dan seterusnya akan kita cari terus-menerus, karena anak-anak muda sekarang juga gelap lampunya ceritanya.
Tapi tidak ada masalah lampu gelap karena telinga tidak terpengaruh oleh cahaya. Ngono ya Rek ya. Oh, ngono lho Rek. Oh, tepak malah khusuk ngene iki. Nek sing jajal arep wedok mulai sikute ya. Wes gak apa-apa, bismillah ya terus ya. Oke. Misalnya ngene. Berita tentang Mojopahit itu macam-macam. Kita cari bareng-bareng. Ono sing ngarani misalnya Mas Ayu. Ada tahun-tahun 1398 sampai 1502 misalnya. Terus engko apa yang jenenge sirna ilang kertaning bumi, sirna ilang kertaning Jawi. Sabtu itu kita cari terus. Ana sing ngarani Mojopahit iku gak hancur, Mojopahit iku disengitno, dikubur oleh sesepuh-sesepuh dan orang-orang sakti karena tahu tidak akan bisa menahan perampokan-perampokan dari Eropa misalnya dan seterusnya. Girindrawardhana Kediri memang tidak pernah takluk kepada Mojopahit selama ada, ya Mas ya. Tidak pernah, mereka tetap. Jadi Kediri itu duduk bagian dari Mojopahit selama ada Mojopahit. Jadi begitu Mojopahit lemah, diserbu, dintekno, kemudian ono gubernur sing jenenge Nyolaiwa, gubernur Mojopahit. Setelah Demak sudah berdiri, mergo Nyolaiwa iki dikongkon rakyate bangkit nan kembali Mojopahit gak iso-iso, akhirnya dipateni dhewe karo rakyate. Nah, benar yang dikatakan Mas Ayu, menurut saya tidak pernah ada urusan dengan Islam hancurnya Mojopahit itu. Pernah terjadi salah paham dan bentrok yang membuat anaknya Brawijaya V yang kedua, yang kemudian jadi waktu itu jadi pangapnya Mojopahit, tawur membunuh bapaknya Sunan Kudus, yaitu Sunan Ngudung. Iki kedahsyatan Jawa. Jadi bapaknya Sunan Kudus mati oleh pangapnya Mojopahit, tapi tidak karena perang politik, karena karena kesalahpahaman. Beberapa saat kemudian Sunan Kalijogo malah mengutus Sunan Kudus dengan 9 orang prajuritnya, membawa pasukan dengan pakaian putih-putih, bendera putih dan kuda putih datang ke Mojopahit untuk memberikan suratnya Sunan Kalijogo kepada Brawijaya V, dan suratnya itu isinya adalah menyatakan bahwa rombongan yang dipimpin Sunan Kudus ini memaafkan terbunuhnya bapaknya Sunan Kudus sendiri dan tidak mempersoalkan, bahkan kemudian mengajak untuk bekerja sama. Dan pada saat itulah mulai banyak orang-orang keraton Mojopahit yang masuk Islam. Sampai akhirnya bojone Brawijaya sing paling ayu, sing diimilbu Islam, terus dipegat karo Brawijaya, terus dirabi karo Sunan Kudus sampai akhir hayatnya. Jadi nek kon kepengin dolek bojo ayu, carane adalah dolek ana Brawijaya, kongkon megat bojone sing ayu terus kok rabi. Nek gak oleh ya jin-jin kena lah. Ngono rek ya, oke. Ini contoh saja. Bener tak gak sing tak omongno lho, gurung mesti ra. Gurung mesti. Wong saiki anake Brawijaya pira iki gurung iso ditentok persise kok. Sing aku urus 117. Anak iku 117. Raden Patah itu kalau tidak salah anak ke-18 apa ke-12 aku lali. Itu. Nek pangape iku cacakne Raden Patah itu anak nomor 2. Pangape iku bedol negara dari Mojopahit, terus nggawe keraton di kesultanan di Gelagah Wangin Demak, terus nggawe kerajaan kesultanan Demak, terus dia juga jadi pangap di Demak, tapi setelah 2 tahun dia pensiun karena sangat menyesali dia telah membunuh bapaknya Sunan Kudus, sehingga akhirnya dia pensiun dini, pergi ke daerah selatan, di daerah Bantul, Yogyakarta. Beliau di sana menyepi, bertapa dan zuhud, menyebut dirinya Panembahan Buddha, dan sekarang Anda bisa datang ke makamnya Panembahan Buddha. Itu macam-macam ceritanya. Nah, teman-teman sekalian, itu semua kita cari bersama-sama. Tidak usah bengkerengan di sing bener. Ayo golek. Jadi duduk sapa sing bener loh ya, nek urip iku rek. Apa sing bener? Jadi ojo nyalahno wonge. Opone iku bener tagak didoleki bareng-bareng. Nek kon berdoman pada sapa sing bener, situk tok sing iso kok cekel, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek liyane mungkin salah. Nek Kanjeng Nabi gak mungkin salah karena beliau maksum, dijaga secara total oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari Mojopahit sak pitute dimanipulir Belanda, bahkan di depannya dimanipulir ya. Setelah Mojopahit dimanipulir dengan perang Bubat, belakangnya dimanipulir melalui Ken Arok, sehingga kita tidak punya tokoh lagi, kita tidak punya kepercayaan diri lagi sebagai orang Jawa.
Dan itu memang cara mereka menjajah kita. Sampai saiki loh, koni gak duwe presiden sing kon temen-temen yakin nek dhek bener. Bung Karno dilok-lokno, Pak Harto dilok-lokno, Gus Dur dingersulani dipaido, Habibie dinyek, SBY gak jelas, Megawati mbuh ya apa, kan gitu kan. Saiki tambah nemen mbuh iki presiden mbuh duduk. Jadi kita itu tidak pernah punya keyakinan terhadap apapun saja. Aku nggak mempersoalkan apa-apa. Saya sedang mempersoalkan, ayo golek sesuatu sing sak bener-bener sak isa-isane. Tapi bukan berpedoman pada siapa, orang yang berpedoman kepada apa. Sekarang terakhir aku nggak informasi. Seluruh kerajaan tadi, ono Mojokerto, Jombang itu dewe, Jombang itu bagian dari Mojokerto ini masih. Baru nanti awal abad 20 baru menjadi kabupaten sendiri, itu ada ceritanya sendiri dan seterusnya, tapi gak perlu dek kene mergo iki ndek Mojokerto kan ndek Jombang. Tapi kan Anda tahu kemudian sampai ke Demak, kemudian ke Pajang, kemudian Pangeran Benowo menyepi, kemudian diambil alih oleh anak apa tadi Mas istilahnya Mas? Panembahan Senopati itu istilah sampean mau? Nyabai loring pasar, dan itu nek dari Mojopahit itu mek pang ya, pang cilik, duduk wite, dahan pun tidak, dia cuma ranting. Jangankan dengan Mojopahit, wong dengan Sultan Trenggono dan Mas Karebet saja dia wis apa namanya, priayi yang agak jauh dari pohon. Nah, dia yang kemudian memimpin Jawa yang terakhir, meskipun konstitusinya sudah beralih dari Hindu Buddha menjadi Mataram Islam. Nah, singkat kata Mataram Islam itu kemudian dari Senopati sampai Sultan Agung sampai Amangkurat, terus sampai akhirnya perjanjian Giyanti sampai dadi Keraton Pakubuanan dan Hamengkubuanan, kemudian Mangkunegaran dan Pakualaman. Ya gitu ya.